Alhamdulillah, syukurullah wa alhamdulillah, sama dulu pada kepala SD Kabupaten yang saya hormati, kepada teman-teman yang saya hormati, sebelumnya mohon maaf mengganggu kegiatan Bapak Ibu yang sedang mengajar, karena ini memang mohon maaf tugas dari guru penggerak dan budgetnya tanggal 28, jadi kami kejar-kejar waktu. Oke, hari ini saya akan melaksanakan aksi nyata destinasi modul 1.4 berjudul budaya positif. Destinasi bahasa sederhananya yaitu penyebarluasan informasi tentang budaya positif. Ada beberapa indikator, nanti ada perubahan paradigma, ada disiplin positif, ada motivasi, ada segitiga restitusi, ada kebutuhan dasar, ada posisi kontrol, ada keyakinan kelas. Saya berharap setelah mendapatkan informasi ini, Bapak Ibu yang tadinya belum bisa praktek bisa dipraktekkan, yang sudah praktek, oh berarti saya posisinya di mana, bisa kita rawat bareng-bareng. Sekarang dari perubahan paradigma. Perubahan paradigma pembelajaran menurut Jonathan tahun 2006 halaman 666. Pembelajaran ini yang menggunakan paradigma lama itu jadinya guru atau orang mentransfer pembelajaran secara mudah dengan mempelajari konsep abstrak dan konsep yang tidak berhubungan dengan konteksnya. Teman-teman semua, saya ketika SD kelas 6 karena dulu banyaknya ceramah, buku juga jarang, ketika diajarkan jenis-jenis akar serabut dan akar monokotil, saya cuma terbayang-bayang kok ini bentuknya akar seperti apa. Ketika Pak Guru saya kelas 5 namanya Pak Selamat, kelas 6 namanya Pak Magel, cerita tentang rempah-rempah, kenapa Belanda datang ke Indonesia, kenapa bangsa-bangsa Eropa datang ke Indonesia untuk bicara rempah-rempah. Terus terang saya tidak tahu rempah-rempah itu seperti apa. Sekarang gampang sekali, nanti ada paradigma yang baru, rempah-rempah itu apa dan seterusnya. Berikutnya, pembelajaran merupakan penerima pengetahuan. Peserta didik dianggap adalah penerima informasi, penerima pengetahuan. Kalau model sekarang sudah tidak lagi bahwa peserta didik itu bukan sebagai objek, tapi menjadi subjek daripada pendidikan. Berikutnya, pembelajaran itu bersifat behavioristik dan melibatkan penguatan stimulus dan respon. Artinya bahwa ketika pembelajaran itu ada stimulus, ada rangsangan-rangsangan. Bahasa dalam pembelajaran itu namanya pertanyaan pemantik. Pertanyaan pemantik itu supaya siswa itu tereksplorasi alam pikirnya. Kita mengajak para siswa atau murid kemana? Itu kita harus bisa memantik pemikiran dari murid. Pembelajaran dalam keadaan kosong yang siap diisi dengan pengetahuan. Peserta didik atau siswa yang masuk kelas kita anggap sebagai gelas yang kosong. Sebetulnya kalau kita sebagai guru yang modern, peserta didik masuk ke kelas kita itu sudah siap akan keilmuan yang diterima. Mereka juga belajar dari rumah, masuk kelas sudah siap. Berikutnya yang kelima, keterampilan dan pengetahuan sangat baik diperoleh dengan terlepas dari konteksnya. Kalau zaman dahulu keterampilan dan pengetahuan itu sangat baik terlepas dari konteksnya. Di luar konteks itu sangat baik sekali ketika paradigma yang lama. Sekarang kita masuk ke paradigma yang baru. Paradigma yang baru mengapa orang suruh mengasih pembelajaran karena memerlukan pembelajaran isi maupun konteks. Paradigma yang baru mengatakan bahwa asumsi-asumsi daripada guru itu sulit untuk melangsung pembelajaran karena dia harus mempelajarkan tentang isi dan konteks. Isinya dari pembelajaran itu apa, konteksnya apa. Pembelajaran merupakan konstruktur pengetahuan yang aktif. Sekarang ini kita menganggap bahwa siswa adalah pembelajar yang aktif. Bagaimana untuk mengaktifkan peserta didik? Mari kita sering-sering berkolaborasi. Bagaimana cara supaya
siswa atau murid SD 04 taman itu bisa beraktif dalam menerima pelajaran, apakah dengan diskusi atau dengan apa dan sebagainya. Sehingga nanti ketika lulus ataupun masuk ke kelas tinggi diajak untuk berdiskusi itu sudah terbiasa. Berikutnya, belajar bersifat kognitif dan dalam satu keadaan pertumbuhan dan evaluasi yang konstan. Di era sekarang itu belajarnya bersifat kognitif dan dalam satu keadaan pertumbuhan dan evolusi yang konstan. Kognitif lebih memperhatikan tentang pengetahuan dan bersifat konstan. Konstan artinya tetap. Berikutnya, pembelajar membawa kebutuhan dan pengalaman mereka dalam situasi-situasi belajar. Bahwa siswa itu mempunyai karakter sendiri-sendiri, sehingga sebagai guru harus mengetahui si A, si B dan seterusnya karakteristiknya bagaimana. Berikutnya, penilaian harus memiliki bentuk yang lebih realistik dan holistik. Bahwa nanti penilaian yang kita berikan itu bersifat realistik dan holistik, apa adanya dan menyeluruh. Berikutnya, disiplin positif. Indikator berikutnya kita akan menggali tentang disiplin positif. Disiplin positif itu menggali kekuatan atau potensi untuk suatu tujuan yang bermakna. Disiplin diri merupakan kemampuan mengontrol dan seterusnya. Bapak Ibu sekalian, marilah mulai sekarang kita belajar tentang disiplin positif. Berawal dari mana? Kalau saya selalu dalam mengisi berawal dari gurunya sendiri. Ketika Bapak Ibu guru ingin menerapkan disiplin positif, diri sendiri harus disiplin positif. Nanti akan menular tersendiri secara langsung pada para murid atau siswanya. Kalau Bapak Ibu gurunya tidak disiplin secara positif dari diri sendiri, otomatis pada siswanya itu akan kesulitan. Teori motivasi. Ada beberapa motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ketika kita motivasi disiplin, yang pertama itu menghindari ketidaknyamanan. Aku berangkat pagi, saya berangkat pagi supaya apa? Supaya dapat disiplin. Saya berangkat pagi supaya apa? Disiplin saya tidak terlambat dan seterusnya. Kalau sekedar seperti itu tidak apa, kita masih dalam tingkat terendah dalam motivasi. Berikutnya, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Saya aku sergap jadi guru supaya saya mendapatkan imbalan atau saya mendapatkan penghargaan dari orang lain. Yang berikutnya, untuk menjadi orang yang mereka inginkan atau menghargai diri sendiri dengan nilai yang percaya. Saya disiplin supaya saya diakui oleh kepala sekolah, oleh kepala dinas dan seterusnya. Oh itu Pak Guru itu, Bu Guru itu disiplin karena berangkat pagi dan seterusnya. Supaya ada penilaian dari atasan. Berikutnya, tentang kebutuhan manusia. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup. Kalau Mas Bayu mungkin ketika SMA diajarkan tentang kebutuhan primer. Kebutuhan primer itu di sini maksudnya tentang kebutuhan bertahan hidup. Contohnya misalkan tentang sandang, pangan, papan. Itu tentang bertahan hidup. Bagaimana kita bertahan hidup dengan kebutuhan primer. Yang kedua, tentang kasih sayang. Bapak Ibu, kalau ada para murid kita yang nakal dan seterusnya, barangkali mereka belum terpenuhi kebutuhan kasih sayang. Kita sebagai orang tua, sebagai guru harus memberikan kebutuhan tentang kasih sayang. Berikutnya, kebebasan. Arti kebebasan di sini adalah ajaklah anak-anak untuk berdialog ketika dalam pelajaran. Ketika salah dibiarkan saja, karena apa? Konsep mereka cuma seperti itu. Jangan sampai kita mengekang pendapat dari para peserta didik. Bebas saja ada Bapak, yang penting tidak ngawur. Misalkan garis adalah lurus Pak, boleh silakan aja. Karena yang di otak mereka adalah garis itu lurus, garis itu melengkung Pak, silakan saja. Kalau yang sudah tahu garis adalah kumpulan titik-titik yang menyatu menjadi satu, itu namanya garis. Tapi kita jangan sampai menyalahkan pendapat dari anak-anak kita. Berikutnya, kesenangan. Kita sangat jauh sekali dengan negara Jepang, teman-temanku sekalian. Kalau Jepang ketika istirahat tidak seperti kita.
Ada apa Pak? Kalau di Jepang, kalau istirahat itu bermain kognitif, bermain yang seperti ketika Mas Bayu lomba 17-an, bermain fokus, yes no, merah putih dan seterusnya. Atau kebalikan, ketika kanan lompatnya kiri, ketika kiri lompatnya kanan. Terus tentang penguasaan, 5 kebutuhan dasar. Yang kelima adalah penguasaan. Bapak Ibu harus tahu tentang penguasaan materi, penguasaan sikap dan seterusnya. Untuk apa? Untuk menangani peserta didik. Berikutnya, 5 posisi kontrol guru. Kita punya posisi kontrol teman-teman. Yang pertama sebagai penghukum. Salah Pak Guru, tidak salah. Penghukum artinya seperti ini. Ketika anak melakukan kesalahan, kita boleh saja menghukum. Kamu salah ya, kamu melakukan ini, tahu tidak bahwa itu salah. Kita sebagai penghukum boleh. Tapi ketika kita sebagai penghukum, naiklah ke taraf yang kedua, membuat merasa bersalah. Pak Ilmi melihat anak-anak tidak sholat. Kamu tahu nggak kalau tidak sholat itu dosa? Oh iya Pak Ilmi, kalau tidak sholat berarti saya berdosa. Dengan perkataan seperti itu, peserta didik akan merasa bersalah. Berikutnya sebagai teman. Tapi ini yang repot ketika guru SMA, SMK. Mas Bayu masih muda, terus menjadikan dirinya sebagai teman yang bermasalah, murid perempuan. Ini akan merepotkan. Tetapi kita sebagai guru di SD bisa sebagai teman. Ketika ada peserta didik yang bermasalah, ajaklah berdialog. Berteman itu berdialog. Mas, sudah makan belum? Sudah. Mau bikin setia sama Bu Guru, Bu Dina, mau Bu Dina, dan seterusnya. Dijadikan teman. Nah, tiba-tiba akan itu cerita dengan sendirinya. Pak Agung, saya itu dibully karena begini-begini Pak Agung, dan seterusnya. Tanpa kita harus mengoreksi permasalahan mereka. Dengan berteman seperti itu, anak-anak akan senang sekali. Kita ajak ngobrol di luar kelas, di luar forum yang resmi, misalkan di taman dan seterusnya. Berikutnya pemantau. Pemantau misalkan seperti ini, ada siswa yang melakukan pelanggaran, kita pantau, terus kita tulis, Mas, kamu kemarin melakukan kesalahan ya, begini-begini ya Mas ya, tolong jangan ulang lagi. Dipantau. Terus ditegur. Berikutnya sebagai manajer, kita semua nanti bisa bergerak atau bertugas sebagai manajer. Manajer itu apa Pak? Manajer itu mengelola, mengatur dan seterusnya. Caranya bagaimana sebagai seorang manajer? Caranya seperti ini. Nah, ketika kita memulai pelajaran di awal, itu kita harus membuat tentang kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas itu ada 2, ada positif, ada negatif. Buatlah sebanyak-banyaknya, tidak apa-apa. Nanti yang negatif jadikanlah positif, yang positif jadikanlah keyakinan kelas. Dan dilarang mencontek saat penilaian harian. Nah, kalau ada kata-kata dilarang, tidak boleh dan seterusnya, itu namanya kesepakatan kelas negatif. Gantilah dengan kesepakatan kelas yang positif. Contohnya seperti ini: bekerja sama menjaga kebersihan kelas, tidak ada kata-kata dilarangnya. Menjaga fasilitas kelas dengan baik. Anak-anak harus menjaga fasilitas kelas dengan baik. Selalu datang tepat waktu. Mungkin dilarang terlambat, awalnya seperti itu. Boleh kita buat kesepakatan kelas, dilarang terlambat. Mari kita buat yang positif. Apa kira-kira anak-anak? Oh, selalu datang tepat waktu Pak Guru, Bu Guru. Boleh. Bertanggung jawab terhadap tugas. Boleh. Saling peduli, menghargai dan membantu. Ini sekedar contoh saja. Keyakinan kelas seperti ini itu berawal dari kesepakatan kelas. Kelas 1, 2, 3 bisa tidak Pak Guru? Bisa. Kita buat, apalagi kelas tinggi, kelas 4, 5, 6 bisa sekali. Berikutnya materi tentang segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini selalu didengungkan di pendidikan guru penggerak. Sebetulnya juga kita semua sudah pernah praktek.
Yang pertama, menstabilkan identitas. Menstabilkan itu ketika ada permasalahan pada peserta didik, pada murid kita, pada siswa kita, boleh kita menanyakan seperti ini. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Mas, kamu nakal ya dengan adik kelas? Ya, tidak apa-apa. Oh, setiap orang itu pernah melakukan kesalahan. Boleh, namanya menstabilkan identitas. Kamu bukan satu-satunya pernah melakukan hal ini. Misalkan ada murid laki-laki nakal sama murid perempuan, kita boleh dengan kalimat seperti ini. Mas, kamu itu bukan satu-satunya yang melakukan ini, banyak mas. Nah, mulai naik menanyakan keyakinan, nilai-nilai yang telah disepakati kemarin sama Bu Dina. Ayo, kita bagaimana? Tidak boleh nakal. Berarti kamu sudah melanggar kesepakatan kelas. Oh iya betul Bu Dina, saya sudah. Nah, boleh dari sini terus ke sini. Terus ini, kamu ini menjadi orang seperti apa? Setelah kita melakukan pembinaan dan seterusnya, boleh kita tanya, Mbak, Mas, nanti bisa mau jadi apa? Polisi kok boleh nakal. Jadi guru apalagi tidak boleh nakal dan seterusnya. Terus yang terakhir, validasi kebutuhan. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan hal itu. Mas, kamu nakal sama teman kamu perempuan, kamu pasti tahu alasannya mengapa. Tapi kamu tidak boleh mengulang kembali. Namanya ketika restriksi validasi kebutuhan. Terus, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Mas, kamu sebetulnya nakal seperti ini kalau di rumah itu bagaimana mas? Apa memang kamu nakal ya? Iya pak, saya memang sukanya nakal di rumah dan di sekolah. Nah nanti dari segi resolusi seperti ini kita bisa mengambil sikap yang bagaimana yang tepat buat anak didik kita. Oke, waktunya sudah selesai. Terima kasih. Aku terima kasih darimu dan terima kasih dariku. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sudah bisa langsung ditempelkan di depan. Silakan ditempelkan di depan. Yang sudah. Hari ini kita sudah membuat kesepakatan kelas. Ada yang masih ingat tadi siapa? Yuk, untuk siapa yuk? Yuk. Dari Alif dulu. Kalau tidak piket denda. Tidak boleh membentak teman. Tidak boleh membuli teman. Mendengarkan guru saat pelajaran. Kalau terlambat diberi hukuman. Selalu menjaga kebersihan kelas. Oke, tepuk tangan.
kita ambil kata-kata positif. Contoh, dilarang membuang sampah sembarangan. Menjadi kalimat positifnya apa? Membuang sampah pada tempatnya. Betul, tepuk tangan. Yang kedua, tadi apa lagi yang positif? Apa? Menjaga kebersihan kelas atau lingkungan. Tepuk tangan. Terus, apa lagi yang positif? Mendengarkan guru saat menerangkan atau berbicara. Oke, itu akan menjadi keyakinan kelas bahwa kita semua harus menjaga kebersihan kelas. Tidak boleh atau membuang sampah pada tempatnya. Mendengarkan guru saat belajar. Terima kasih. Pak Bayu, teman sejawat dari Pak Idi Agung Mulyawan, CGP Angkatan 11 dari Kabupaten Pemalang. Setelah mengikuti diseminasi budaya positif, maka menambah pengetahuan dan pengalaman baru buat saya pribadi. Agar bisa membuat kesepakatan kelas yang menjadi keyakinan kelas, saya juga bisa bersikap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pak Helmi, rekan sejawat dari Bapak Idi Agung Mulyawan, CGP Angkatan 11 dari Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah. Setelah mengikuti diseminasi budaya positif, maka menambah pengetahuan